Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi, Bapak, asisten, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, ini Meta Sawasenrate, Imah Badi, serta Jody Patamayuda akan mempresentasikan laporan akhir kami mengenai proyek modul 4 yang berjudul Control and Monitoring for Household Water. Oke, baik, kami akan share screen. Bagaimana rangkaiannya? Oke, sebelumnya kami akan membahas rangkaiannya terlebih dahulu, kemudian lanjut ke bagian codingan. Oke, Jadi, nanti. di sini ada beberapa sensor yang kami pakai, itu ada 5 buah. Yang pertama ada sensor turbidity, sensor pH, sensor suhu, sensor ultrasonik, dan juga sensor hujan. Jadi, pertama kita akan ke bagian sensor hujan dan juga sensor ultrasonik terlebih dahulu. Oke, jadi di sini bersifat sebagai pengendali, di mana untuk sensor ultrasonik sendiri kami memakai tipe JSN SR04T. Kenapa kami memakai tipe tersebut bukan yang tipe HR karena akan berkontak dengan air dan takutnya sensor yang biasa itu rusak, maka tipe ini kebetulan memiliki kelebihan di mana tahan terhadap air atau waterproof. Kemudian untuk sensor hujannya sendiri adalah sensor yang biasa. Nah, untuk logiknya sendiri bagaimana? Untuk sensor hujannya sendiri ini bersifat bukan analog, tetapi dia kami setting sebagai digital. Jika ultrasonik mendeteksi ketinggian air kurang dari 80% tinggi wadah. Nah, untuk 80% tinggi wadah ini, untuk wadahnya sendiri kami 17 cm. 80% itu adalah setinggi 14 cm. Jadi, kalau kita bawa ke cm, jika ultrasonik mendeteksi ketinggian kurang dari 14 cm dan range sensor mendeteksi adanya hujan, maka tutup wadah akan otomatis terbuka. Apabila sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian air sama atau lebih dari 14 cm tadi, dengan range sensor tidak mendeteksi adanya tetesan air hujan, atau range sensor tidak mendeteksi adanya tetesan air hujan, maka wadah akan menutup kembali. Nah, kemudian lanjut ke bagian sensor monitoring. Nah, untuk sensor monitoring sendiri itu terbagi jadi 3. Jadi ada sensor pH, ada sensor turbidity, dan juga ada sensor suhu. Sensor turbidity ini gunanya adalah untuk mendeteksi kekeruhan air, di mana kami membatasi nilai NTU-nya sesuai dengan nilai NTU yang kami dapat di jurnal. Kemudian untuk sensor pH itu berfungsi untuk mengukur derajat pH pada air, di mana derajat nilai pH yang normal adalah 7. Kemudian untuk sensor suhu itu gunanya untuk mendeteksi suhu air pada tangki monitoring. Nah, nanti mekanismenya itu ada 3 wadah. Wadah tangki yang utama buat monitoringnya, ada tangki air bersih sama tangki air kotor. Yang menjadi parameter pembagi apakah dia air bersih atau air kotor cuma 2 sensor ini yang akan ditunjukkan di LCD. Nah, nilai-nilainya semua akan ada terlihat di LCD dan juga dia akan membuka logik apakah layak menjadi air kotor atau bersih. Nah, lalu sensor suhu ini untuk apa? Sensor suhu ini hanya untuk menampilkan bagaimana suhu di dalam tangki monitoring kepada pengguna melalui LCD. Jadi nantinya, karena ini berupa prototipe dan kami membayangkannya di kenyataan bahwasanya ketika si sensor suhu ini mendeteksi sekian Celcius, dengan posisi dia airnya bersih, maka pengguna bisa memakainya sesuai dengan suhu yang ada. Misalkan penggunanya ini penggunanya ini menginginkan suhu yang lebih panas airnya. Nah, tapi dia tidak tahu nih posisi suhu di monitor ini berapa. Dengan kita menampilkannya, dia akan tahu apa aksi berikutnya yang harus dia lakukan terhadap air tersebut. Nah, baik. Kemudian masuk ke Arduino. Kami memakai 2 Arduino. Nah, di sini komunikasi yang kami pakai bukan I2C, bukan SPI, tetapi OART. Dengan alasan bahwa komunikasi ini lumayan stabil dalam pengiriman datanya.
Dan di komunikasi ORT sendiri berdasarkan teori itu tidak mengenal istilah master dan slave, yang ada Arduino 1 dan Arduino 2. Arduino 1 itu akan berfokus untuk menerima data dari input-input sensor tadi, sedangkan Arduino 2 akan berfokus untuk menghasilkan output yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mahdi. Pada Mahdi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Aini. Mungkin bisa digeser untuk slide-nya atau rangkaiannya. Baik, bisa kita lihat di sini untuk output dari proyek kita kali ini ada LCD, di mana di sini LCD itu menampilkan hasil dari monitoring. Karena tadi kan dijelaskan ada sensor turbidity, pH, sama suhu. Lalu di situ akan ditampilkan hasil dari sensor tadi akan ditampilkan melalui LCD ini, yang mana sebelum dihubungkan ke Arduino untuk LCD ini dihubungkan dengan VCF 8574. Mungkin bisa digeser ke bawah. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada outputnya berupa buzzer. Karena buzzer ini sebagai indikator ketika monitoring ini sedang berlangsung. Jadi untuk buzzer ini nanti dia akan berbunyi ketika proses monitoringnya itu berlangsung. Lalu di sini juga ada dua button. Nah, di sini ada button satu untuk menghidupkan pompa air. Yang mana untuk pompa air ini fungsinya nanti ketika dari monitoring menunjukkan bahwa airnya itu kotor, maka pompa air akan hidup untuk memisahkannya ke wadah yang kotor. Dan di wadah kotor itu akan dilakukan proses filtrasinya atau penyaringan, lalu dimasukkan lagi ke wadah monitor untuk memastikan apakah air ini sudah layak untuk digunakan setelah difilter tadi. Lalu yang berikutnya ada button 2. Nah, button 2 ini untuk buka tutup katup pemisah wadah monitoring dan air bersih. Jadi ketika pada wadah monitoring ini airnya itu bersih, maka akan ada button kita gunakan untuk membuka katup agar air bersih ini bisa mengalir ke wadah penampungan air bersihnya. Lalu yang berikutnya di sini ada pompa. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pompa ini untuk memindahkan air dari monitoring ke wadah air kotor atau wadah filternya. Lalu yang berikutnya di sini juga ada motor. Motor di sini untuk membuka dari tutup katup pemisah wadah monitoring dengan air bersih. Lalu untuk output yang berikutnya di sini juga ada motor penggerak untuk tutup wadahnya itu. Yang mana untuk prinsip kerjanya di sini ketika dari range sensor itu mendeteksi dari hujan, maka untuk di sini motornya itu akan bergerak. Di sini kami menggunakan motor servo, yang mana di sini motornya nanti akan bergerak, akan membuka ketika terdeteksi hujan, dan ketika tidak mendeteksi hujan lagi untuk motornya itu akan bergerak lagi untuk menutup dari tutup wadahnya. Nah, mungkin sekian dari saya, dikembalikan pada ini. Oke, makasih Mahdi. Untuk selanjutnya, bagaimana codingan di kedua Arduino ini akan dijelaskan oleh Jordi. Nah, untuk penjelasannya sendiri itu dimulai dari Arduino 1. Oke, dipersilakan Jordi. Oke, mungkin bisa digeser ke atas. Oke, baik Bapak asisten dan rekan-rekan sekalian. Disclaimer dulu sebelumnya, di codingan ini masih banyak perlu perbaikan. Jadi ini belum codingan final yang kami buat. Untuk sistem ini kita menggunakan dua Arduino, yang masing-masing Arduino itu komunikasi datanya menggunakan komunikasi UART. Jadi di sini ada Arduino 1. Di sini kita menginputkan library-nya terlebih dahulu, di mana di sini kita bisa melihat ada include software serial.h dan neoping.h. Ke software serial ini untuk komunikasi ORT-nya, dan neoping ini untuk ultrasoniknya, di mana neoping ini dari yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Ini neoping ini bisa digunakan untuk HCR yang kami gunakan di simulasi maupun JSN yang kami gunakan di real life.
Terus di sini kita selanjutnya kita mendefinisikan pin-pinnya untuk sensor dan aktuator. Kita bisa melihat turbidity-nya ke pin analog 0, pin pH ke analog 1, temperatur pin analog 2, ultrasonic trigger pin di pin 7, ultrasonic echo pin di pin 6. Ultrasonic ini kan ada dua pinnya, ada pin trigger dan pin echo. Terus range sensor ada di pin 5, motor in 1 di pin 4, motor in 2 pada pin 3, motor N1 pada pin 2. Pada RD1 ini kan terhubung ke driver motor untuk membuka tutup wadah. Jadi kita deklarasikan juga untuk inputan dari drivernya itu. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel untuk menyimpan data dari sensornya, yaitu ada turbidity dan pH kita menggunakan float, di mana ini tipe data bilangan desimal, dan juga temperatur kita menggunakan double sama seperti float, tapi ini lebih besar. Terus water level kita menggunakan integer atau int, karena water level ini kita hanya menggunakan bilangan bulat saja. Terus kita inisiasi objek software serial. Di sini objeknya itu my serial dengan pin RX-nya ke pin 0 Arduino dan TX ke pin 1 Arduino. Lalu inisiasi objek new ping. Di sini kita atur jarak maksimal dari ultrasonic sensor yang kita pakai, yaitu JSN, di mana di datasheet JSN ini jarak maksimum itu 600 cm. Dan di sini objek untuk yang dipakai ultrasonic itu adalah sonar. Terus ada kita masuk ke setupnya. Di sini ada inisiasi pin, terus inisiasi komunikasi serial, yang mana kita menggunakan baud rate-nya itu, jadinya itu bukan 14.400 tapi 19.200. Dan begitupun my serial beginnya ini untuk kecepatan komunikasi serial ke Arduino kedua. Terus ini masuk ke fungsi loop, di mana fungsi itu pertama akan membaca data dari sensor. Terus setelah menggunakan fungsi ini fungsinya, terus data yang sudah dibaca tadi akan dikirim ke Arduino 2. Selanjutnya data ini atau Arduino 1 akan membaca data dari range sensor menggunakan fungsi ini, di mana kita menggunakan boolean, karena tadi range sensor ini menggunakan digital gitu kan, range sensor itu digital tadi gitu. Terus ada logika untuk mengontrol motornya. Di sini kita atur jika hujan, is raining true, and water level di bawah 14 gitu, maka wadah monitornya akan terbuka, dan jika itu tidak terpenuhi maka wadah monitoring akan tertutup dan dia akan looping dengan delay 1 detik. Lanjut ke Arduino kedua. Di sini kita menggunakan atau kita menginputkan library Liquid Crystal I2C untuk LCD-nya. Dan kita menggunakan library PCF8574 untuk expander I/O-nya. Karena kita menggunakan expander I/O-nya itu PCF8574. Terus untuk software serial ini untuk komunikasi
UART yang digunakan oleh Arduino 2 ke Arduino 1. Terus seperti tadi kita mendefinisikan pinnya dulu, di mana button 1 pin 9, button 2 pin 8, buzzer pin 10, motor IN1 di driver ke pin 7, motor IN2 ke pin 6, motor N1 ke pin 5, motor N2 ke pin 4, motor IN3 ke pin 3, motor IN4 ke pin 2. Di motor N2 ini kita menggunakan motor servo untuk membuka tutup katupnya. Lanjut, kita menginisiasi objek software serial yang mana sama seperti tadi, objek itu MySerial dengan pin RX-nya itu 0, pin TX-nya 1. Terus kita menginisiasi LCD menggunakan PCF 8574. Di sini objeknya PCF 8574 dengan alamatnya itu 0x27 dan liquid crystal I2C untuk objek LCD, di mana alamatnya tadi 0x27 dengan 16 baris dan 16 kolom dan 2 baris. Terus untuk variabel untuk menyimpan data sensornya, di sini kita menggunakan float untuk turbidity dan pH. Untuk temperatur sebenarnya ini kita menggunakan double. Dan untuk water levelnya kita menggunakan integer, samakan seperti Arduino 1. Terus kita aturlah penjadwalan tampilan di LCD, di mana kita mengatur intervalnya 5 detik. Lalu kita menginisiasi pinnya tuh ada button 1 pin input, button 2 pin input, buzzer pin output, motor in 1 pin input, motor in 2 pin output, motor N1 pin output, motor N2 pin output. Boleh digeser ke atas. Motor N1 pin output, motor N2 pin output, motor in 3 pin output, motor in 4 pin output. Dan di sini kita menggunakan kita inisiasikan komunikasi serialnya, di mana tadi sebelumnya kita sudah rubah baud rate-nya jadi 19.200. Jadi kita tidak menggunakan lagi 14.400. Karena yang tersedia itu adanya cuma 19.200. Terus kita menginisiasi LCD-nya, di mana wire.begin ini untuk mulai komunikasi I2C. LCD init ini untuk inisiasi LCD kan, init initiation gitu. Terus LCD backlight untuk menyalakan LCD-nya. Dan kita masuk ke fungsi utamanya. Dan di sini ada void loop. Dia akan membaca data dari Arduino pertama itu menggunakan fungsi ini. Lalu setelah dibacakan, Arduino sudah menerima dan membaca data dari Arduino pertama. Nah, selanjutnya tentu dong harus ditampilkan di LCD gitu. Nah, di sini diatur gitu. Diatur, kita ambil waktu real time-nya, terus kita atur set tampilannya berubah setiap 5 detik, dan pas pergantian itu layar LCD-nya dikosongin dulu gitu. Dimana case-case-nya ini yang akan ditampilkan di display ini. Yang pertama itu ada suhu yang mana ini berasal dari temperatur. Lalu selanjutnya bisa digeser ke bawah. Ini. Untuk yang kedua ini akan ditampilkan pH. Yang pH ini akan didapatkan dari data pH juga. Terus NTU ini kita dapatkan dari turbidity. Lalu di water level ini kita dapatkan
dari ultrasonik tadi. Lanjut ke bawah. Lagi. Oh, udah. Dan untuk logika monitoring airnya, jika pH-nya itu antara 6,5 sampai 8,5 dan NTU-nya itu di antara 2 dan 2,5, buzzernya ini akan on karena tidak lolos monitoring. Dan di sini buzzer menyala gitu kan. Terus kalau udah balik normal, buzzernya bakal mati. Terus untuk logika mengontrol pompa air gitu. Jika buzzer on atau buttonnya itu kita tekan. Jadi ini pompa airnya itu ada dua mode, ada mode otomatis dan ada mode manual. Yang mana untuk pertamanya itu pompa air akan hidup secara otomatis gitu kalau tidak lolos monitoring. Ya seperti sudah dijelaskan di pertama tadi lah gitu. Terus yang kedua ini fungsi untuk mengalirkan air ke wadah air bersih, dan yang else ini atau kondisi ketiga ini jika sudah memenuhi monitoring, pompa akan mati. Terus selanjutnya jika button 2 ditekan, katupnya itu akan terbuka dan akan mengalirkan air dari wadah monitoring ke wadah air bersih gitu. Dan sekian untuk codingan Arduino 2. Mungkin ke depannya dari sistem kami ini akan banyak perbaikannya karena ini merupakan bukan finalnya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.